Oke, stay lagi di podcast Bogor Update ya. Hari ini kita kedatangan salah satu tokoh yang maju dalam pemilihan legislatif 2024. Ada Kang Saipul. Ya, siap. Selamat siang. Siang ya? Oh, udah siang nih. Bukan malam, Bang ya? Menjelang. Menjelang ya? menjelang. Apa Siap. kabar, Bang Saipul? Alhamdulillah baik, sehat walafiat, Kang. Siap. Oke, sukses selalu. Amin. Siap. Kobul. 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 Iya. Sukses ya, Bang ya. Siap. Saya lihat ini kayaknya sibuk sekali keliling-keliling terus gitu ya. Jadi caleg DPRD Provinsi Dapil Kabupaten Bogor. Wah, luar biasa. Bagaimana rasanya keliling Kabupaten Bogor, Bang? Mantap. Ini nikmat yang luar biasa, Kang. Sumpah, karena kan apa ya? Ini mungkin nikmat Allah ya. Karena kita memang kan backgroundnya bukan politikus, apalagi incumbent. Saya ini orang kerja, kontraktor, jadi begitu dapat amanah dan memang keliling ya memang banyak poin plus. Saya berpikir ini poin plus bukan negatif, artinya kita bersentuhan langsung dengan masyarakat yang selama ini memang jauh di luar kehidupan saya. Oke, backgroundnya bukan politisi, Yes. tapi kenapa maju dalam pemilihan legislatif 2024? Cocok ini pertanyaannya. Cocok, jadi betul itu banyak sekali yang memang orang tanya, kenapa sih kok secara kalkulasi kontraktor kan sudah aman, sudah nyaman. Memang tadi pas pertanyaannya, kenapa kok mau maju? Sebenarnya bukan keinginan pribadi saya atau keluarga. Jadi saya berteman dengan, kebetulan ini partai saya, Demokrat 14, berteman lama dengan abang-abang di DPP. Artinya suatu hari itu kita ketemu di Senayan, ya mereka panggil, artinya kita sharing lah. Dia bantu saya, ya saya bantu beliau, ya itulah. Bonusnya saya suruh bantu Suara Demokrat dan masuk di DPRD Provinsi Jawa Barat. Saya bilang saya minta izin dulu ya, karena nggak gampang tugas ini. Pertama kali saat diucapkan itu apa? Saya bilang, saya izin dulu, saya minta waktu 1-2 minggu. Kenapa? Saya harus izin keluarga, anak istri dan orang tua. Karena ini bukan artinya bukan hal yang gampang atau hal yang sepele. Begitu kita bismillah nyalek itu udah harus semuanya clear and clean. Itulah buat saya. Lalu apa kata keluarga? Ya memang cukup kaget beliau, karena kalau memang kita mau nyalek dulu di 2009 tuh, itu momen tepat, tapi orang tua nggak setuju, istri nggak setuju. Tapi memang aneh begitu yang awalnya nggak setuju. Yang 2009 itu nggak ada yang setuju, tidak boleh. Ngapain itu, udah sekarang aja seperti sekarang. Nah tiba-tiba emang aneh, begitu kawan DPP ini kasih pesan, bro bantu kita kau nyalek DPRD provinsi, di luar dugaan. Saya sholat dulu, sholat juga artinya jawaban tidak ada, jawabannya juga tidak ada, artinya masih abu-abu kan, masih ragu. Ya udah izin ke orang tua cuma bilang kalau yang terbaik silakan jalan. Istri juga loh, itulah ya, based on itu kita ketemu kembali. Saya bilang siap Kang, bismillah. Oke, langsung hari itu juga keluarga langsung mengiyakan? Iya, tapi jawabannya 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu. Scroll dulu kayaknya. Iya, scroll dulu, kita pikir panjang, karena ya apapun itu tetap kita kalkulasi Kang. Kita kalkulasi, apalagi kan provinsi luas 40 kecamatan. Kita kalkulasi bagaimana baiknya, kira-kira adakah mudaratnya seperti apa. Ya udah, setelah keluarga setuju, bismillah. Oke. Banyak pertanyaan terkait dengan kalau backgroundnya bukan politisi, artinya belum terbiasa akhirnya terjun kepada masyarakat, ngobrol dengan masyarakat atau melaksanakan apa perintah rakyat. Akhirnya kan begitu nanti kan begitu. Betul karena sekali. Membawa aspirasi dari masyarakat, terutama Kabupaten Bogor ini luas banget. Apa yang Abang lakukan selama ini sehingga Abang terbiasa dengan komunikasi dengan rakyat atau membawa aspirasi rakyat, apa Bang? Betul, jadi gini, memang kalau komunikasi memang kita juga sudah terbiasa, karena kan di perusahaan, di bisnis kita membawahi juga beberapa orang banyak lah. Di project-project kita membawa juga lebih dari 100 kadang kalau yang besar. Artinya kalau komunikasi sudah terbiasa, tapi bicara pekerjaan, nah ternyata begitu kita komunikasi ke masyarakat, hal unik banyak terjadi. Apa itu hal unik itu? Banyak sekali, artinya so pasti yang pertama yang ada hanya keluhan. Rata-rata keluhan aja? Hampir 99,9% mendekati 100 keluhan. Lalu tanggapan Abang tentang keluhan tersebut? Nah, makanya karena saya paham rata-rata keluhan, saya akui itu memang karena rata-rata sembako semua. Setelah saya pelajari secara personal ya, diskusi juga dengan teman-teman DPP, DPD, karena kan
background saya bukan orang politik. Bagaimana jawaban, artinya jawaban yang terbuka, benar, tapi tetap dalam nuansa politik. Oke. Seperti itu ya. Belajar banyak lah poinnya. Kita komunikasi yang pertama mungkin agak-agak kaku juga karena masyarakat langsung pertanyaannya to the point, straight. Woi. Betul. Seru kali. Betul. Seru kali. Seperti itu. Oke, jadi sempat kaget juga awalnya ya mendengar langsung to the point begitu ya. Yes. Dan rata-rata keluhan semua artinya. Yes, sempat shock juga lah. Sempat shock juga. Sempat shock. Ternyata ini Indonesia loh. Oke. Ini Kabupaten Bogor yang memang sangat banyak penduduknya untuk Kabupaten Jawa Barat di Indonesia ya, khususnya hampir sekian juta, tapi ternyata semua hampir keluhan. Dan saya track di Google memang masih dalam status miskin Kabupaten Bogor. Itu yang memang jadi tantangan buat saya sebagai calon wakil Oke. DPRD provinsi. Oke. Keluhan apa yang paling Abang ingat sampai hari ini? Rata-rata yang ada di benak saya pertama sembako dan lapangan pekerjaan. Oke. Itu. Artinya masih sulit lapangan pekerjaan Yes. yang didengar oleh masyarakat hari Yes. ini. Yes. Terus yang ketiga di pendidikan. Itu poin penting yang memang satu garis kalau kita tarik. Pertama pendidikan, backgroundnya. Kedua lapangan pekerjaan, baru sembako. Kenapa? Hubungannya karena pertama pasti pendidikan, karena hubungan dengan ijazah, ya kan? Baru masuk ijazah komplit, baru bicara pekerjaan. Dari pekerjaan punya uang, baru bicara kesejahteraan, sembako. Itu tiga yang paling jadi crucial point. Oke. Masih ada ya, artinya masih sangat-sangat krusial terkait lapangan pekerjaan. Sangat ya. banyak. Bukan jadi perusahaan di Kabupaten Bogor juga masih udah banyak, Bang. Betul, tapi memang belum. Apalagi Abang di daerah Bogor Timur dong. Iya, betul sekali. Nah, itu banyak perusahaan di sana ya. Betul sekali. Itulah nanti akan saya kupas. Insya Allah jika Allah mengizinkan saya duduk, itu adalah bahan pertama saya. Tiga itu, pendidikan, pekerjaan, dan otomatis kalau dua terpegang, sembako harusnya bisa jalan secara otomatis. Tapi tetap tiga ini yang jadi target saya nanti. Oke. Komunikasinya bagaimana Bang akhirnya hari ini? Kan Kabupaten Bogor luas sekali nih kan. Abang bagaimana? Oh, sudah keliling kemana aja? Nah betul, kita akui lah ya. Artinya saya orang yang pasti-pasti aja. Artinya logik lah. Kalau kita sebagai calon DPRD provinsi di Dapil 6 Kabupaten Bogor itu ada 40 kecamatan. Sementara caleg dari partai lain banyak, total 11 kursi. Artinya kalau kita bermimpi bisa menguasai 40 kecamatan, itu hal yang sangat naif. Karena luas. Tapi secara realitas saya sudah putar selama 40 kecamatan itu. Memang cukup luas. Makanya kayak saya kalkulasi. Besok itu strategi saya sebagai calon DPRD provinsi pemetaan lokasi. Seperti itu yang saya lakukan. Ya, kebetulan karena saya tinggal di Bogor Timur, saya fokus di Bogor Timur. Oke. Seperti itu. Responnya di Bogor Timur gimana Bang? Ya alhamdulillah so far terakhir kita di ujung ya, Jonggol. Jonggol. Responnya itu saya bilang tadi karena hampir sama masyarakat di Bogor Timur keluhannya hampir sama yang tadi saya bilang nggak lebih dari 5 jari itu. Tapi 3 poinnya lah, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan sembako. Jadi ya pemetaannya di Bogor Timur itu strategi saya langsung masuk door to door, kita catat, kita bicara, dan kita kasih sedikit diskusi dengan masyarakat, artinya pengertian juga ke mereka. Kan selama ini mereka juga bukan sekali ini coblos. Pas buat saya pertama ini, karena saya calon pertama. Tapi buat mereka masyarakat ini udah yang keberapa. Artinya saya tanya balik ke mereka. Ibu, Bapak, 2019 siapa yang Bapak coblos wakil Ibu, Bapak? Dan saya kaget, mereka lupa jawaban mereka. Nah artinya itulah poin yang saya bilang. Sekarang tidak boleh lupa. Bapak Ibu coblos saya full, kita ikatan batin, ikhlas, doakan saya amanah, biar ingat terus. Oke, kawal terus sampai akhir. Ya cocok. Itu bahasa saya ke mereka. Karena dia ada kata lupa, Yes. itu bahaya tuh. Itu hampir semua Kang. Hampir semua saya tanya. Karena kan dia selalu bicara kalau mungkin apa ya gaungan calon dewan ini pertama lah begitu momen pemilu datang banyak janji ubar janji. Saya bilang Ibu Bapak izin saya baru pertama bukan incumbent. Jadi mungkin yang janji bukan saya. Saya bilang Belum ada janji lah Bang. belum ada janji. Mungkin nanti makanya saya bilang saya ke mereka yang pertama saya bilang saya datang pertama silaturahmi. Yang kedua nggak minta dicoblos, minta didoakan biar amanah. Yang ketiga kalau Ibu dicocok dengan saya pertemuan hari ini selesai
tapi coblosnya harus ikhlas. Nah itu yang saya minta ke konstituen di Bogor. Oke. Bang, Kabupaten. bicara untuk caleg provinsi, ini kan kalau kita bilang hampir sama dengan DPR RI. Siap. Karena lingkupnya tetap Kabupaten Bogor gitu Siap. keseluruhan ya kan. Lalu persaingannya bukan sama partai lain, katakan sama partai sendiri aja bang. Gitu. Apa yang membedakan Bang Saiful dengan caleg di partai abang sendiri lah? Oke, Nah, oke. Ini kan pertanyaan besar kalau misalnya, apalagi konstituennya yang memang orang Demokrat gitu kan. Apa yang membedakan Bang Saiful nih dengan misalkan dengan caleg-caleg lain yang ada di satu partai aja gitu loh bang? Gimana bang? Betul. Jadi gini, kembali lagi. Mungkin kalau secara apple to apple ya, Oke. saya pribadi kan saya bilang tadi saya pertama kali Mhm. dan memang backgroundnya bukan orang partai, bukan orang politik. Kalau di compare dengan incumbent sesama Demokrat nih, harusnya kan poinnya jauh dong. Incumbent berpengalaman, punya masa, itu. Tapi buat saya nggak patah semangat. Saya bilang lihat aja tracknya, yang incumbent sudah berbuat apa. Oke. Ibu silakan cek. Kalau dia sudah berbuat, silakan ibu dukung. Tapi kalau belum, silakan ibu pertimbangkan. Gentle sampaikan itu ya. Yes, saya sampaikan ke mereka. Setiap ketemu. Clear. Setiap ketemu dimanapun saya sampaikan itu. Oke. Kalau incumbent ibu coblos sudah berbuat, ibu silakan dukung, lanjutkan karena memang bagus. Tapi kalau tidak, kan saya jawab rata-rata lupa jawabannya. Rata-rata. Rata-rata hampir. Berarti Dua nggak di- kerasa lah artinya kan, Nah, gitu. artinya kan dia cuma coblos, dia lupa udah selesai. Seperti itu. Makanya itulah poin yang saya masukkan. Oke. Seperti itu. Kalau abang nggak akan lupa lah ya pasti. Insya Ingat Allah, terus lah insya Allah ya. amanah. Karena saya selalu bilang, jangan coblos saya, doakan saya. Kalau sudah berdoa, cocok, coblos dengan hati, dengan ikhlas. Itu selalu jargon saya ke mereka. Oke bang. Tadi abang bilang fokus di timur hari ini lah komunikasinya karena memang backgroundnya di sana. Siap. Walaupun pasti bukan juga komunikasi yang lain ya. Bang. Siap. Tapi ini Kabupaten Bogor ini kan luas bang. Abang mewakili Kabupaten Bogor. Walaupun nanti akhirnya juga mewakili kinerjanya di Provinsi Jawa Barat keseluruhan Betul. gitu ya bang ya. Lalu Kabupaten Bogor dengan bagai ya heterogen lah ya, banyak beda-beda lah begitu. Abang lihat pendekatannya apakah memang lebih kepada personal ketemu dengan ketemu atau pakai cara lain atau masyarakat hari ini sudah mulai melek sebenarnya bagaimana sebenarnya memilih caleg yang tepat buat mereka gitu. Ya, betul. Jadi ini pertanyaan yang cukup apa namanya dijawab tarik napas dulu. Oh, tarik nafas. Eh, Minum dulu kalau boleh, Bang. Artinya, Minum dulu. oke kita minum dulu ya. Oke, santai dulu kita minum dulu ya. Asik. Alhamdulillah. Jadi gini, ini unik. Yang pertama betul, masyarakat ini sudah mungkin memang bukan kita bilang sudah pintar ya, memang sangat pintar. Sangat pintar masyarakat kita saat ini. Memang setelah saya dapat amanah untuk di Kabupaten Bogor dengan 40 kecamatan, itu kan cukup luas. Sementara begitu terpilih, tetap saya harus mewakili Jawa Barat. Karena saya di provinsi. Tapi ada khususon. Karena kan setiap caleg mempunyai dapil masing-masing, itulah. Duduk di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bogor. Nah, mungkin caleg lain khususnya di tempat lain. Nah, terus memang betul sangat-sangat variasi lah ya masyarakatnya. Bogor Timur, Bogor Barat. Seperti kemarin, karena saya tinggal di Bogor Timur, saya push Bogor Timur dulu. Jadi familiar dengan Bogor Timur. Jadi semuanya bersama, keluhannya sama, pembicaraannya sama, karena memang mungkin karena masyarakatnya tidak jauh berbeda lah. Begitu kita nyebrang ke Bogor Barat dengan tim, Kang beda. Bogor Timur bisa seperti ini, Bogor Barat tidak bisa. Ya. Ini karakter Bogor Barat, itu PR lagi buat saya. Artinya saya harus bawa kebinekaan Indonesia itu juga diwakili oleh Kabupaten Bogor, Kang. Timur dan Barat berbeda. Jadi itulah Bhinneka Tunggal Ika, keanekaragamannya ya kita harus ikut karena kita kan calon wakil mereka. Memang nggak gampang karena begitu masuk kita sudah terbiasa dengan masyarakat Bogor Timur, artinya yang oke, karakternya kita udah ketemu, udah klik. Begitu masuk ke Bogor Barat ada perbedaan, kita adaptasi lagi. Tapi apapun itu saya yakin saya bisa masuk ke mereka. Karena insya Allah saya akan jadi wakil mereka khususon generalnya Jawa Barat. Oke, Bang, kita tahu bahwa sebentar lagi juga atau barengan dengan Pilpres begitu, Bang. Yes. Ngaruh gak sih, Bang, di lapangan tuh, Bang? Ngaruh banget, betul. Itulah saya jadi dilema. Jadi gini, clear lah ya, mungkin Akang juga sepakat, seorang calon anggota legislatif harus satu garis lurus. Contoh, saya Demokrat. Artinya kan teman-teman selalu tanya, tandemnya sama siapa? Kang Ipul kan provinsi,
DPR RI siapa, kabupatennya siapa, presidennya siapa. Itu dilema sebenarnya buat saya. Kenapa? Karena di satu titik itu karena mereka variasi. Presiden dipilih siapa, RI dipilih siapa, provinsi dipilih siapa, kabupaten dipilih siapa. Ya. Nah, tapi kalau saya ikutin ini mungkin saya bisa yakin akan mendapat suara banyak. Tapi saya egois. Saya egois. Secara partai saya egois. Iya dong. Saya masuk di satu titik yang mana itu variasi. Tapi kalau untuk hanya mendongkrak suara partai dan saya, mungkin oke-oke aja. Tapi secara partai, saya egois. Makanya, ini dilema sebenarnya buat saya. Dilema, sangat dilema. Tapi, saya bilang, oke, bismillah. Karena saya memang tupoksinya jelas dari partai. Dongkrak suara partai, insya Allah, menang itu hadiah dari Allah. Saya mulai berani, jadi saya bilang, untuk presiden sudah pasti, nomor 2 dong. Prabowo Subianto dan Gibran. Karena kita satu paket dengan mereka. DPR RI saya bawa Kang Anton Surato. Nah, provinsi saya untuk kabupatennya, karena orang barat nanya ya saya bilang jujur. Pada saat saya calonin pertama kan ada satu form. Saya tulis Bapak Ujang Bukhori. Karena saya harus tupoksi. Jadi apapun itu Allah tuliskan, tapi mereka teman sudah lihat bahwa saya berjuang untuk partai. Seperti itu. Oke, artinya dilema karena belum tentu di lapangan sepakat dengan DPR RI atau DPRD. Betul, banyak sekali kan. Maupun di presidennya tadi. Betul, banyak sekali. Masyarakat punya kebebasan. Contoh satu masyarakat seneng Kang Ipul, Kang Saiful belum tentu seneng di DPR. Nah, jadi personal. Itulah masyarakat sudah pintar. Oke. Tapi kan apapun itu, saya bilang sekali lagi yang penting secara tugas, secara amanah saya sudah jalankan amanah partai. Saya sudah bicara, saya berani bicara. Masyarakat tinggal menilai. Jadi itulah tupoksi partai, clear. Tapi pengalaman di tahun 2019 kemarin kan Kabupaten Bogor salah satunya ada lumbungnya di Prabowo dong. Yes. Pasti mempengaruhi juga di Demokrat hari Betul ini. sekali. Itulah poin yang pertama Prabowo, dan yang kedua buat saya ya, jujur, Ketum Agus Harimurti Yudhoyono itu yang saya jual. Karena kita akui lah, laki-laki dia nilai jualnya tinggi, apalagi ke emak-emak konstituen. Saya bilang ke mama ya. kita apapun kita jujur lah. Oke, makanya abang kayaknya tipis-tipis ini sama ya. Ya gitulah kurang lebih. Jadi kita lihat, karena memang karena betul TKD-nya Kang Emil, mantan gubernur kita, itu juga bilang. Jadi kasih ujangan lah ke kami para calegnya Demokrat. Ya Jawa Barat artinya datang, sapa, senyum. Itulah Jawa Barat. Itulah saya pakai juga di situ. Dan kasih sesuatu yang mengingat. Apa itu? Terserah kalian. Sesuatu yang mengingat dengan tidak melanggar aturan yang ada. Ya. Itu yang saya pakai sampai saat ini. Oke. Sekarang door to door aja berarti ya? Yes, door to door. Atau bikin kegiatan apa gitu? Yes, kegiatan memang juga ada. Artinya memang poinnya adalah langsung direct ke masyarakat. Oke. Direct ke masyarakat. Jadi jujur saya juga harus open. Saya salah satu caleg yang memang anti money politik. Saya bilang. Jadi ibu bapak jangan pernah berharap di hari H ada timnya Saiful atau SKI, Sobat Kang Ipul, ketok-ketok pintu. Itu saya ucapkan ke mereka. Karena saya datang kita 5 tahun. Bukan hanya 1 hari itu. Nah ini menyadarkannya ini bang. Yes, betul. Nggak gampang. Tapi saya berani ucapkan. Iya. Karena harus. Karena saya lihat, saya pikir, saya pertimbangkan ini adalah hal yang benar, memang tidak gampang, tapi dengan langkah ini insya Allah masyarakat bisa sadar. Saya bilang, ibu bapak ada yang tok dengan angka yang pap, habis sehari ibu. Memang nggak gampang juga, mungkin dia berpikir berbalik loh. Kalau akan jadi, kalau akan nggak jadi, doakan. Maka saya bilang dengan doa yang tadinya tidak mau mencoblos saya, dengan ibu bilang Saiful, insya Allah yang lain juga keinget semua ibu. Hati ikhlas. Nah itulah saya gaungkan. Doa mengalahkan semuanya bang. Yes, insya Allah. Sentuh hatinya gitu. Betul sekali. Betul sekali. Tapi tetap ikhtiar. Nggak cuma dengan doa, tetap kita ikhtiar. Door to door, ke masyarakat turun, sapa, senyum, aktivitas, seperti itu. Oke. Saya lihat emang abang ini senyum terus dari tadi nih. Ya mau ngapain lagi ya bang? Ya betul, kita senyum aja. Ya. Kalau memang menang memang berkah dari Allah. Tapi kita sudah
masuk ke dalam masyarakat semua. Masyarakat mengingat, kita datang kunjungan sesaat tapi berkesan. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Caranya gimana bang? Yang biasa Bang? Saya bilang tadi, Kesannya gitu. jangan ada beban, buka semua. Oh. Jangan ada beban. Sama lah, saya juga, saya bilang tadi, bukan orang politik, saya orang kerja, tidak pernah ada beban, saya lepas. Baik ke karyawan saya, ke partner, ke rekanan, saya lepas. Jadi kita fresh, nggak ada beban. Terus penting lagi, apa ya, saya berpikirnya simpel, mungkin ini terlalu dalam sebenarnya, tapi kita harus buka lah. Di podcast harus buka. Artinya kan nggak mungkin ada seorang caleg tapi tidak punya uang atau tidak memiliki modal. Setuju nggak? Setuju. Bukan berarti tadi saya bilang saya anti money politik, bukan berarti kita nggak punya uang atau kita nggak punya modal. Karena kita datang ke sini harus ada bensin, kita harus makan dulu mampir, kan perlu uang. Itu yang saya maksud. Tapi saya bilang ke ibu-ibu semua, kalau ada yang apa ya bahasanya, mungkin bahasa terkenalnya serangan fajar kali ya. Ya semoga fajar di 14 nggak ada fajar gitu loh. Jadi Serangan pagi lah ya. ya, fajar itu sudah hilang atau langsung terang atau langsung hujan kita nggak tahu. Jadi kan tidak berlaku serangan fajar. Itu aja saya berharap. Gitu loh. Memang nggak gampang kasih pengertian ke masyarakat karena ada masyarakat satu titik yang berpikir ini pesta demokrasi dan pesta penghasilan. Ada juga yang berpikir sudah pintar artinya. 5 tahun sekali lah. Nah, memang pesta mereka, kita tidak salahkan mereka gitu loh. Tapi dengan cara yang berbeda pasti. Betul. Tidak dengan langsung tadi serangan fajar yang disampaikan. Betul seperti itu. Oke. Itu nyadarinnya itu sulit. Ya betul, memang nggak gampang. Saya Tugas coba. kita bersama lah, ini tugas Iya. kita bersama, bukan hanya calegnya sendiri kan. Betul. Tapi media juga, KPU, Bawaslu semua lah. Iya betul, kan selalu di Tugas dalam kita, pengawasan Bawaslu dan KPU, Panwas lah ya, teman-teman kita izin ke mereka seperti apa, kita sadarkan, mereka juga kadang appreciate juga, begitu kita bicara, kita anti money politik karena kita juga diawasi dan memang ini tidak boleh juga, karena dalam Islam juga kan tidak boleh seperti itu, Oke. gitu loh. Tapi juga ada bang, biasanya yang menyentuh begini bang, bahwa ya, apa namanya, bukan tadi persoalan misalkan nggak punya anggaran kan begitu ya. Yes. Arti tidak money politik, tidak punya anggaran nggak juga sebenarnya begitu ya. Tapi kan dengan cara yang lain kan begitu Yes, akhirnya kan. betul. Karena jangan sampai akhirnya banyak juga yang masuk itu karena wah jangan-jangan ini mau jadi anggota dewan ini mau ngelamar gitu. Nyari kerjaan bang jadi bang. Gitu, Betul, bang. betul. Karena dia nggak ada kerjaan bego Tetap, ya. iya. Iya kan? Akhirnya ngelamar jadi anggota dewan gitu loh bang. Oke, minum dulu ya. Minum dulu bang. Minum dulu ya. Minum dulu kita, santai dulu enjoy. Bismillah. Betul, itu pertanyaan jatuh ke saya. Oke. Jadi gini, Hmm. cerita jujur kan nih? Jujur lah. Jujur, Harus oke. Siap. Jadi gini. terbuka supaya masyarakat nanti nilai abang inilah. Ya, jadi Harus real. full gitu loh, Bang. Jadi real, saya juga sempat kaget. Jadi pada saat itu inget banget flashback sebelum ada DCS. DCS belum keluar. Oke. Tapi kan saya mulai sosialisasi kan. Ya. Kebetulan ada tim memang ibu-ibu. Ibu-ibu, saya duduk, saya cerita, selesailah acara itu bubar. Dia telepon saya, satu tim saya. Pak Dewan, mau denger gak cerita setelah Pak Dewan pergi? Apa tuh? Yang bertanya ibu-ibu, yang seperti Akang bilang tadi. Itu nanti calon dewan tadi kalau sudah jadi, yang pertama memperkaya diri sendiri gak ya? Yang kedua, pertanyaan lagi, itu kerjanya apa ya? Kan seringnya ada di rumah dia. Karena memang saya lebih sering di rumah karena pekerjaan saya kan kontraktor dan saya tim yang bekerja. Saya bekerja dengan handphone dan komputer aja. Saya kontrol remote lah. Nah, saya bilang wajar aja. Dan yang paling ketiga yang bikin saya ketawa, itu calon dewan istrinya berapa ya? Nah, itu pertanyaan yang di luar nalar saya, di luar prediksi saya, tapi terjadi. Itulah artinya yang tadi Akang bilang. Kan ada aja berpikir masyarakat, terutama emak-emak yang lagi seru-serunya nih. Itu calon dewan ternyata ada seperti itu Kang, betul sekali. Jangan-jangan dia nggak dapat kerjaan berkali-kali, melamar jadi dewan. Tapi saya bilang tadi, seorang dewan yang benar ya, yang clear, itu punya kalkulasi. Karena ini bukan jabatan pekerjaan, bukan jabatan publik, ini amanah. Dewan itu amanah. Saya bilang mereka ada kalkulasi. Karena kan tidak mungkin seorang dewan tidak punya uang. Saya bilang tadi, kita mau ke masyarakat aja kita harus perlu ongkos. Artinya event bensin dengan motor atau dengan mobil. Setelah itu makan siang atau kopi. Nah, itu yang real.
Artinya sudah punya pekerjaan di belakang dong, Bek. Betul, artinya Tidak nyari kerjaan di anggota DPR. nah betul. Tapi terjadi pertanyaan itu gitu loh. Jadi tim saya jelaskan. Insya Allah kalau beliau saya tahu, jadi kan Bapak Ibu wajar karena tidak tahu saya jelaskan. Beliau backgroundnya ini. Beliau amanah selama di ini, inilah tugas beliau, inilah hasil karya beliau di perumahan kami. Ya tapi memang unik karena muncul dan sah buat saya. Karena kan dengan pertanyaan itu justru kritis, berarti masyarakat benar-benar memfilter mulai saat ini ya sudah pinter siapa sih calon dewan-dewan mereka. Oke. Karena kan kita akan menitipkan aspirasi kita nanti. Betul sekali. Itu maksudnya. Makanya saya fair. Berarti masyarakat sudah mulai tajam memilih. Saya senang. Saya bilang, oke, besok atur kita ketemu lagi biar kita diskusi. Nah, itu yang saya. Seperti juga podcast saya pertama di satu media. Saya bilang, oke, siap Akang jadi? Siap. Karena kita harus terbuka. Bahkan saya pernah pesan ke satu media itu, tolong dong dibuat debat caleg, jangan cuma debat presiden. Silakan Akang tanya. Satu media saya pernah bilang debat caleg silakan. Kalau mau misalnya newcomer semua, incumbent atau di mix silakan. Tapi sama provinsi. Biar masyarakat paham, biar masyarakat tahu gitu loh. Caleg-caleg yang kompeten mana yang akan mewakili mereka. Itu saya utarakan. Tapi alhamdulillah belum ada kabar sampai sekarang. Seperti itu. Tunggu tengah mainnya, Bang. Siap, insya Allah. Waktu lah ini buat Bogor Update. Siap. Saya Bagaimana, tunggu. Pak Tobing? Aman? Saya tunggu undangannya. Siap. Iya. Siap. Ya karena dengan masyarakat kita jangan beli kucing dalam karung gitu loh. Artinya biar terbuka, biar masyarakat memilihnya enak, enjoy gitu loh. Dia tahu dewan mana dari partai mana yang benar-benar akan bekerja untuk rakyat gitu loh. Ini kan jadi jangan dibilang masyarakat dewan ini cuma janji 5 tahun setelah dicoblos hilang pergi. Nah itu hilangkan image itu, makanya saya bilang saya penasaran ke satu media, yuk teman-teman media undanglah DPRD Provinsi Kabupaten Bogor. Provinsi Dapil 6 saya bilang duduk bareng biar masyarakat tahu di mana kualitas dewan-dewan yang ada yang saat ini. Kita siap, terutama saya siap. Kita tunggu undangan ya Bogor Update ya. Oh iya, tunggu aja. Siap, masih lama kok, tanggal 10 ya. Sebelum tanggal 10 kan? Siap. Ya belum lama, dikit lagi. Siap. Siap. Time juga sebenarnya. Siap, makanya siap. Kita artinya tidak apa-apa. Jadi kan itu sejarah. Belum ada kan seperti itu. Ya karena juga saya calon baru pertama, artinya kenapa tidak gitu loh. Kalau memang diundang kami ya kami datang. Biar masyarakat Kabupaten Bogor juga bisa enak di tanggal 14 itu. Siapa tahu Bogor Update jadi yang pertama icon. I think this positif. Yes. This positif. Oke. Ke depan itu harus dilakukan Iya, itu ya. positif sekali. Tapi udah jadi juga harus kita lakukan juga. Ya nggak masalah. Jadi janjinya begitu jadi dipanggil lagi. Mana realisasinya saya setuju banget. Itu kan KPI-nya dewan. Jadi ada penilaian. Kita siap karena kita orang kerja. Saya orang kerja. Siap. Sudah siap dengan tekanan-tekanan. Siap banget. Insya Allah siap banget. Oke. Bang, terakhir Bang, mimpi Abang buat Kabupaten Bogor apa Bang? Mimpi saya gini. Kebetulan di background saya cerita dikit ya. Saya ini di Kabupaten Bogor, saya bilang tadi saya tinggal 2003. Saya sedih sekali karena kebetulan saya komite di satu sekolah SMA negeri di Kabupaten Bogor. Saya ketua komite, artinya dengan pengalaman di tahun kelima, saya sedih. Miris setiap PPDB itu selalu terjadi konflik, confuse. Jadi mimpi saya yang pertama saya bilang tadi dari 3 itu, pendidikan, terus lapangan pekerjaan, terakhirnya adalah sembako, artinya kesejahteraan masyarakat. Mimpi saya yang pertama based on pengalaman, bukan kata siapa, bukan ini. Mimpi saya akan merubah jika saya jadi, jika Allah izinkan, jika masyarakat mencoblos dengan ikhlas artinya dan saya amanah. Mimpi saya yang pertama adalah merubah sistem pendidikan di Kabupaten Bogor. Karena basic awal adalah pendidikan. Dengan pendidikan artinya otomatis pekerjaan satu jalur. Dengan pekerjaan dapat income, otomatis kesejahteraan akan masuk. Itu mimpi saya yang pertama. Based on pengalaman saya sejak mengabdi sebagai komite di satu sekolah negeri di kabupaten. Seperti itu. Oke. Dimulai dari pendidikan. Yes, karena itu start awal target pemerintah juga. Indonesia Emas 2045. Berarti start awal kita di pendidikan. Setelah itu baru pecah bisa semua. Seperti itu, Kang. Sukses, Bang. Siap, terima kasih. Jadi nomor 4. Jadi jangan lupa
Ikan sepat enaknya digoreng polos. Jangan lupa nomor 4 dicoblos. Nomor 4 ya. Siap, nomor 4. Bismillah. Provinsi Kabupaten Bogor. Bismillah, Amin. siap. Sukses ya Bang ya. Ya, kabul, amin. Salam buat teman-teman untuk terus berjuang Siap. untuk Kabupaten Bogor lebih baik. Yes, insya Allah. Kita punya moto juga untuk Kabupaten Bogor yang lebih maju. Jadi saya tunggu undangannya, Bogor Update ya. Mudah-mudahan sebelum tanggal 10 ada undangannya nih. Oke. Biar masyarakat terbuka nih, Langsung terutama dibagi nih, ya, Bang. terutama bosnya Bogor Update nih. Ya, jadi kalau untuk kebaikan saya siap support, artinya biar masyarakat tahu terbuka inilah calon-calon dewan provinsi yang memang nanti akan mewakili Kabupaten Bogor lebih maju. Oke. Siap. Terima kasih. Thank you Bang, thank you. Dan kita next time talk show lagi dengan yang lainnya. Oke? Oke. Saya Fadil. Bye. Bye bye. Thank you. Thank you Bang.